Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membaca firman Allah yang akan menjadi renungan kita pagi hari ini, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Untuk pagi hari yang indah ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bangun dengan tubuh yang sehat Bapa. Terima kasih sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Allah saya ambil dari 1 Tesalonika, ya. Firman Allah yang tertulis dalam suratan kepada jemaat Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita kembali membaca firman Allah. Kalau kita lihat, ini adalah merupakan salam terakhir penutup suratan Paulus kepada jemaat Tesalonika, ya, dalam suratan yang pertama itu 1 Tesalonika pasal yang kelima ini, dan perikop ini adalah perikop penutup, ya, salam sebelum Paulus mengakhiri saudara-saudara tulisannya kepada jemaat Tesalonika. Ayat 23 ini dia katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Saudara, manusia rohani dan manusia jasmani itu tidak dapat dipisahkan, karena manusia rohani, saudara-saudara, berada dalam manusia jasmani kita. Nah, Paulus, kalau kita lihat, kita membaca dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, Paulus memakai istilah yaitu kemah. Manusia jasmani, tubuh jasmani kita itu, Paulus dia menggunakan istilah kemah, ya. Dikatakan dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, kalau kita baca ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, satu saat kemah itu dibongkar. Apa itu kemah? Kemah itu adalah tubuh jasmani ini, ya, tubuh jasmani ini. Tetapi bukan berarti karena satu saat kemah ini, yaitu tubuh jasmani ini, akan dibongkar. Kapan itu Allah membongkar kemah itu? Ketika Tuhan memanggil kita, atau ketika kita meninggalkan dunia ini. Seringkali kita kenal dari debu kembali menjadi debu tanah, dan apa yang dari Allah kembali kepada Allah. Jadi kemah itu adalah tubuh jasmani. Namun saudara-saudara, bukan berarti karena kemah ini akan dibongkar, satu waktu akan dikembalikan dari asalnya, yaitu tanah, debu, kemudian kita mengabaikannya. Tidak, saudara-saudara, tidak. Karena dalam pembacaan kita tadi dalam 1 Tesalonika,
dikatakan Paulus berkata begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai pada kedatangan Kristus kali yang kedua. Saudara, firman Allah katakan bahwa manusia, gereja Tuhan, mereka yang tidak mengalami kematian sampai pada kedatangan Tuhan, ya, mereka yang tidak mengalami kematian sampai pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua, maka mereka akan diubahkan dari tubuh yang fana ini, akan diubahkan memiliki tubuh kemuliaan. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti karena itu kemudian kita mengabaikan soal kekudusan, soal kesucian hidup kita. Sebab firman Allah katakan, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, itu jelas sekali Paulus dia berbicara panjang lebar, ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-6, coba kita baca mulai ayatnya yang ke-15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang ikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa saudara kita harus menjaga, ya, kekudusan ini, roh, jiwa, dan tubuh, atau tubuh, jiwa, dan roh? Karena firman Allah katakan kita ditebus, tubuh kita ditebus agar supaya kita memuliakan Allah dengan tubuh. Nah, bagaimana supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan, kita memuliakan Allah, kemudian Tuhan berkenan akan ibadah kita, kalau kita tidak menjaga kekudusan dan kesucian? Kadangkala ada orang berpendapat, ya, penting jiwa rohani kita. Sementara saudara-saudara, dalam ayat yang kita baca tadi dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Itu aja juga dalam 1 Korintus 3 ayat 16, bahwa kita adalah bait Allah, kita adalah rumah Allah. Jadi kita harus menjaga kekudusan tubuh ini, adalah rumah Allah, bait Allah, harus kita jaga. Sebab itu Paulus katakan tadi, biarlah jiwa, roh, tubuhmu terpelihara kudus, suci, tidak bercacat celah sampai pada waktu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sebab itu saudara-saudara, harus kita perhatikan, ya, kita menjaga, merawat, ya, tubuh ini, supaya tubuh ini kita tidak pakai untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melakukan dosa. Melakukan dosa itu dengan tubuh. Kita melakukan percabulan dengan tubuh. Kita melakukan pencurian dengan tubuh. Kita melakukan apa saja dengan tubuh, saudara-saudara. Nah, kalau tubuh ini sudah tercemar, kalau tubuh ini sudah saudara jatuh dalam dosa, bagaimana mungkin kita bisa menjadi bait Allah atau rumah Allah? Sebab itu saudara-saudara, Paulus katakan di dalam Roma pasal 12, ya, ayat yang sering kita baca, ayat
Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Marilah pada hari-hari ini saudara, kita melihat keadaan dunia sekarang. Ya, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kita tidak lagi boleh bermain-main. Ya, kita tidak boleh bermain-main lagi. Ya, saudara-saudara, kita harus menjaga kekudusan, kesucian tubuh kita, jiwa kita. Kita jaga, saudara-saudara, sehingga firman Allah katakan terpelihara dengan tidak bercacat celah sampai pada kedatangan Tuhan. Sebab saudara-saudara, mereka yang akan diubahkan, mereka yang tidak mengalami kematian sampai pada kedatangan Tuhan, mereka akan diubahkan memiliki tubuh kemuliaan. Tapi mereka yang menjaga kekudusan, kesucian sampai pada waktu itu. Bukan hanya sekedar mereka menjadi orang Kristen karena sudah anak Tuhan, setia ke gereja, tapi tidak menjaga kesucian, kekudusan. Mereka tidak akan diubahkan, saudara-saudara. Yang diubahkan memiliki tubuh kemuliaan sebelum kedatangan Tuhan adalah mereka yang menjaga kesucian roh, jiwa, dan tubuh. Sebab itu kita harus persembahkan kepada Tuhan. Sebab dalam 1 Korintus 6 tadi dikatakan kita memuliakan Allah dengan tubuh. Ya, dengan tubuh selama kita hidup. Saudara-saudara, tubuh ini adalah sarana, instrumen yang kita pakai untuk memuliakan Allah, dan juga adalah instrumen di mana Allah akan melakukan karya-karyanya di dalam dunia ini. Haleluya. Semoga firman Allah dan Roh Kudus melimpah dalam hidup kita sehingga kita bisa menjaga kesucian, kekudusan sampai kedatangan Tuhan. Kita tidak bercacat celah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Tuhan, Roh Kudus, tolong kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Pagari kami Tuhan, agar supaya kami tetap menjaga kekudusan, kesucian, sehingga kami terus berlayak di hadapan Tuhan sampai pada kedatangan kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah bait Allah, rumah Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kami. Jadikanlah kami rumah doa, jadikanlah kami bait Allah yang kudus dan yang berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih. Sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu dalam berusaha, dalam bekerja. Tuhan berkati setiap pekerjaan tangan mereka sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, selamatkanlah bangsa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.